Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting jam dinding di ruang tamu kediaman keluarga Adiguna terasa seperti detak bom waktu bagi Arini. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya yang ketiga dengan Raka. Di atas meja makan, Arini telah menyusun hidangan istimewa, rendang kesukaan Raka, sup ayam jahe, dan sebuah kue kecil bertuliskan, Happy 3rd Anniversary. Ia mengenakan gaun sederhana namun rapi, berharap malam ini akan menjadi momen rekonsiliasi setelah ketegangan berbulan-bulan di rumah itu. Namun, pintu depan tidak terbuka dengan sapaan lembut. Pintu itu terbanting keras ke dinding hingga menimbulkan bunyi dentuman yang memekakan telinga. Arini berdiri dari kursi, jantungnya berdegup kencang. Bukan hanya Raka yang datang, tapi juga kedua orang tuanya, Santi dan Bram, yang memang tinggal di rumah besar itu. Rumah yang cicilannya diam-diam dilunasi oleh Arini melalui rekening rahasia atas nama asistennya. Santi, sang ibu mertua, melangkah maju dengan wajah yang merah padam. Tangannya mencengkeram secari kertas. Tanpa basa-basi, ia melemparkan kertas itu tepat ke wajah Arini. Kertas itu meluncur tajam, menggores pipi Arini hingga meninggalkan perih yang tipis sebelum jatuh ke lantai. "Baca itu. Baca, biar kau tahu diri," teriak Santi. Suaranya melengking, merobek keheningan malam. Arini membungkuk, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah hasil tes laboratorium dari klinik kesehatan reproduksi. Matanya membelalak melihat nama yang tertera di sana adalah namanya. Namun hasil analisisnya menyatakan infertilitas primer atau kemandulan absolut. MA. Ini tidak mungkin. Arini tidak pernah merasa pergi ke klinik ini bulan lalu, ucap Arini lirih. Suaranya bergetar. Ia tahu benar ia sehat. Ia rutin memeriksa dirinya secara privat tanpa sepengetahuan mereka untuk memastikan stres di rumah ini tidak mengganggu kesuburannya. Masih mau mengelak. Bram, sang bapak mertua, menggebrak meja makan hingga air di dalam gelas tumpah membasahi kue ulang tahun Arini. "Kami sudah curiga selama 3 tahun. Raka itu laki-laki perkasa. Dia sehat. Kalau sampai sekarang belum ada ahli waris di rumah ini, itu pasti karena rahimmu yang busuk." Arini menatap Raka, mencari perlindungan. Suaminya itu berdiri di belakang ibunya, menunduk, memainkan kunci mobil. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata penenang. Raka seperti pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. "Mas Raka, kamu tahu ini tidak benar, kan? Kita bahkan jarang berhubungan karena kamu selalu bilang capek bekerja di kantor ayah." Arini mencoba membela diri, matanya mulai berkaca-kaca. Raka mendongak sekilas, wajahnya tampak kesal. "Sudahlah, Arin. Mama benar. Hasil lab tidak mungkin bohong. Aku juga malu ditanya terus oleh rekan bisnisku kapan punya anak. Ternyata aku menikahi tanah kering yang tidak bisa ditanami apa-apa." Kata-kata Raka terasa lebih tajam daripada silet. Arini merasa paru-parunya menyempit. Selama ini, ia bertahan di rumah ini, menelan semua hinaan, mencuci baju mereka, memasak untuk mereka, bahkan diam-diam menyuntikkan dana miliaran rupiah ke perusahaan Bram yang hampir bangkrut agar Raka tetap punya jabatan sebagai direktur utama yang bergengsi. Semua itu ia lakukan karena cinta. Santi melangkah maju, menjambak pelan dagu Arini agar menatapnya. "Kau tahu, Arini, kau itu cuma benalu. Datang dari keluarga biasa, tidak membawa harta apa-apa, dan sekarang terbukti kau wanita mandul tak berguna. Hanya menghabiskan uang anakku untuk makan dan skincare, tapi tidak bisa memberi kami cucu. Kau ini sampah." "MA, jaga bicara mama." Arini mencoba melepaskan cengkeraman itu dengan sisa keberaniannya. Arini bukan benalu. Arini juga bekerja. "Bekerja apa? Jualan online kecil-kecilan itu? Hasilnya paling cuma cukup buat beli lipstik." Cemooh Santi sambil tertawa merendahkan. Di mata mereka, Arini hanyalah seorang istri rumahan yang sibuk dengan laptop dan ponselnya, yang mereka kira hanya mencari recehan dari toko daring kecil. Mereka tidak pernah tahu bahwa toko daring yang dimaksud adalah sebuah ekosistem e-commerce raksasa yang menguasai pasar regional. Bram mendekat,
Wajahnya menunjukkan kebencian yang mendalam. Ia merasa Arini adalah pembawa sial bagi bisnisnya yang terus-menerus merugi. Padahal tanpa ia sadari, Arinilah yang selama ini menjadi malaikat pelindung finansialnya dari balik layar. Aku sudah muak melihat wajahmu di rumah ini, ujar Bram dingin. Setiap hari aku melihatmu, aku hanya teringat pada kegagalanku mendapatkan cucu. Kau tahu berapa kerugianku memberikanmu makan selama 3 tahun ini? Arini menarik napas panjang. Air matanya yang tadi hampir jatuh, tiba-tiba surut. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Tapi itu bukan mentalnya, melainkan rantai kesabarannya. Rasa perih di pipinya akibat goresan kertas tadi kini berganti menjadi rasa dingin yang membeku. Jadi, karena kertas palsu ini, Papa dan Mama melupakan semua pengabdian Arini selama ini. Tanya Arini dengan nada yang tiba-tiba tenang. Terlalu tenang, hingga membuat Raka sedikit mendongak karena heran. Pengabdian? Kau cuma melakukan tugas standar seorang pelayan, teriak Santi. Dan sekarang, pelayan ini sudah tidak kami butuhkan lagi. Raka akan menikah lagi dengan Siska, anak kolega Papa yang jauh lebih subur dan kaya darimu. Arini menoleh ke arah Raka. Jadi itu alasan sebenarnya? Siska. Raka membuang muka. Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kau berikan. Arin, mengertilah. Arini ingin tertawa. Tertawa sekeras-kerasnya. Ia ingin berteriak bahwa Siska, wanita yang mereka puja itu, sebenarnya adalah mantan staf di perusahaannya yang dipecat karena kasus penggelapan dana. Namun, Arini menahannya. Ia menyadari satu hal, orang-orang ini tidak layak mendapatkan kebenarannya. Mereka tidak layak mendapatkan hartanya, apalagi cintanya. Santi meraih lengan Arini dan menyeretnya menuju tangga. Naik kau. Kemasi barang-barangmu sekarang juga. Aku tidak sudi melihatmu ada di sini saat matahari terbit besok. Cepat. Arini tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret. Saat ia menaiki anak tangga, ia sempat menoleh ke arah meja makan yang hancur berantakan. Kue ulang tahunnya sudah terinjak oleh sepatu mahal Bram yang dibeli menggunakan uang pemberian Arini tahun lalu. Selesai sudah, batin Arini. 3 tahun sandiwara menjadi istri penurut sudah cukup. Sekarang, biarlah mereka melihat siapa sebenarnya yang mereka usir. Di dalam kamar, Arini tidak mengambil banyak baju. Ia hanya mengambil laptop, beberapa dokumen penting yang tersimpan di brankas kecil tersembunyi, dan sebuah jam tangan pemberian almarhum ayahnya. Ia tidak butuh baju-baju di lemari ini. Ia bisa membeli satu butik jika ia mau besok pagi. Saat ia menutup koper kecilnya, sebuah notifikasi masuk ke ponsel rahasianya yang tersimpan di dalam saku. Sebuah pesan dari asisten pribadinya. Yuda, Ibu Arini, laporan penutupan kuartal ini sudah keluar. Omset bersih kita mencapai 20 miliar rupiah bulan ini. Apakah dana talangan untuk perusahaan Bapak Bram tetap dilanjutkan besok? Arini mengetik dengan jempolnya. Sebuah senyum tipis yang mematikan muncul di wajahnya. Hentikan semua aliran dana sekarang juga. Biarkan mereka tenggelam. Ia menarik napas dalam, menegakkan punggungnya, dan berjalan keluar kamar dengan langkah yang tidak lagi ragu. Arini melangkah menuruni tangga kayu jati itu dengan kepala tegak. Koper kecil di tangan kanannya terasa ringan. Jauh lebih ringan daripada beban di pundaknya yang selama 3 tahun ini ia paksakan untuk bertahan. Di ruang tamu, trio penguasa, keluarga Adiguna sudah menunggu dengan tangan bersedekap, seolah-olah mereka sedang menyaksikan pembuangan limbah beracun dari rumah suci mereka. Santi, ibu mertuanya, memperhatikan koper Arini dengan tatapan menghina. Hanya itu? Baguslah. Setidaknya kau tahu diri untuk tidak mencuri barang-barang mewah di rumah ini. Meskipun, kalau dipikir-pikir, pakaianmu pun dibeli pakai uang anakku. Kan? Seharusnya kau tinggalkan saja semuanya. Arini berhenti di anak tangga terakhir. Ia menatap Santi dengan tatapan yang sulit diartikan. Datar, namun tajam. Jangan khawatir. Ma, tidak ada satupun barang di dalam koper ini yang berasal dari uang Raka. Justru saya khawatir, jika saya mengambil apa yang benar-benar milik saya di rumah ini akan mendadak kosong melompong. Kurang ajar.
Masih berani menjawab kau ya? Teriak Bram. Bapak mertuanya itu maju selangkah. Wajahnya yang mulai keriput tampak kaku karena amarah. Kau itu sudah mandul. Tidak tahu diuntung lagi. Kau pikir siapa yang memberimu perlindungan selama ini? Kalau bukan karena belas kasihan keluarga Adiguna, kau mungkin sudah jadi gelandangan di pinggir jalan. Bram kemudian menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari telunjuk yang gemetar. Keluar sekarang. Dan jangan harap bisa mengemis untuk kembali. Mulai detik ini, namamu dihapus dari keluarga ini. Kalau kau butuh makan, sana pergi ke pasar. Jadi pembantu sana. Itu pekerjaan yang paling cocok untuk wanita tak berguna sepertimu. Kalimat, jadi pembantu, itu menggema di ruangan yang luas tersebut. Raka, yang sejak tadi bersandar di pilar, akhirnya bersuara. Arin, sudahlah. Jangan memperkeruh suasana. Turuti saja kata papa. Pergi dulu ke rumah orang tuamu atau kemanapun. Aku akan mengurus surat cerai kita lewat pengacara. Arini menoleh ke arah suaminya. Pria yang dulu ia cintai karena mengira dia adalah sosok pelindung. Rumah orang tuaku. Raka? Kau lupa. Orang tuaku sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan kau bahkan tidak datang ke pemakaman ayahku karena alasan sibuk rapat di kantor. Padahal saat itu, aku yang sedang mengerjakan laporan presentasimu agar kau tidak dipecat oleh ayahmu sendiri. Raka tertegun. Wajahnya memucat karena diingatkan pada dosa lamanya. Namun, egonya terlalu besar untuk meminta maaf. Itu masa lalu. Sekarang kenyataannya kau tidak bisa memberi kami keturunan. Itu kesalahan fatal. Arini menarik napas panjang. Ia tidak ingin membuang-buang energi untuk berdebat dengan orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya oleh kesombongan. Ia berjalan menuju pintu depan. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, Santi berlari kecil dan merenggut tas tangan yang tersampir di bahu Arini. Tunggu, aku harus periksa tas ini. Siapa tahu kau menyelipkan perhiasan atau jam tangan milik Raka. Santi dengan kasar menumpahkan isi tas Arini ke atas lantai marmer. Dompet, ponsel, lipstik, dan sebuah kartu akses berwarna hitam legam terjatuh. Santi memungut kartu hitam itu dengan dahi berkerut. Apa ini? Kartu akses apartemen murahan? Atau kartu member pusat perbelanjaan? Arini hanya tersenyum tipis. Ia memungut kembali kartu Black Priority yang memberikan akses ke seluruh penthouse miliknya dan kantor pusat perusahaannya. Itu hanya kartu untuk membuka pintu masa depanku. Sesuatu yang tidak akan pernah Mama miliki. Cuy, sombong sekali kau. Santi meludahi lantai di dekat kaki Arini. Pergi kau dari sini sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu. Arini menggenggam erat pegangan kopernya. Ia menoleh sekali lagi, menatap rumah yang selama 3 tahun ia jaga kebersihan dan kenyamanannya. Rumah yang ia selamatkan dari sitaan bank setahun lalu melalui transaksi bawah tangan yang sangat rapi sehingga Bram mengira itu adalah keajaiban dari relasinya. Aku akan pergi, ujar Arini tenang. Tapi ingat kata-kataku hari ini. 2 minggu. Aku beri kalian waktu 2 minggu untuk menikmati sisa-sisa kenyamanan ini. Setelah itu, jangan pernah cari aku untuk memohon. Hahaha, memohon padamu? Dalam mimpimu. Bram tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh tawa sinis Santi. Memangnya siapa kau? Pengusaha? Ratu? Kau itu cuma wanita yang barusan kami usir seperti sampah. Arini tidak membalas lagi. Ia membuka pintu besar itu dan melangkah keluar ke dalam dinginnya angin malam. Gerbang rumah Adiguna tertutup dengan dentuman keras di belakangnya, mengunci dirinya di luar. Suasana komplek perumahan elit itu sangat sepi. Arini berjalan perlahan menuju gerbang utama komplek. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia berhenti sejenak. Ia merogoh ponsel di sakunya, bukan ponsel yang biasa ia gunakan di depan mertuanya, melainkan ponsel khusus dengan enkripsi tingkat tinggi. Ia menekan satu tombol cepat. Hanya dalam 3 detik, panggilan itu diangkat. Halo, Ibu Arini? Kami sudah memantau GPS Ibu. Mobil sudah berada 200 meter di depan gerbang komplek. Suara Yuda,
asisten kepercayaannya, terdengar sangat sigap. Bagus. Yuda, siapkan unit penthouse di pusat kota. Dan satu lagi. Arini menjeda kalimatnya. Matanya menatap tajam ke arah kegelapan. Besok pagi, tarik semua dukungan logistik untuk PT Adiguna Sejahtera. Batalkan kontrak pengadaan bahan baku yang mereka terima dari vendor-vendor kita. Biarkan mereka merasakan apa artinya bekerja tanpa pembantu yang selama ini menyokong mereka dari bayang-bayang. Dimengerti, Bu. Apakah Ibu baik-baik saja? Arini terdiam sejenak. Ia merasakan perih di pipinya yang tergores kertas tadi, tapi di saat yang sama, ia merasakan kebebasan yang luar biasa. Beban rahasia yang ia pikul selama ini akhirnya terlepas. Aku sangat baik, Yuda. Bahkan jauh lebih baik dari 3 tahun terakhir ini, jawab Arini. Saat ia sampai di gerbang komplek, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap sudah terparkir menunggu. Seorang pria dengan setelan jas rapi turun dan membukakan pintu untuknya dengan sangat hormat. Beberapa tetangga yang kebetulan sedang melintas dengan mobil mereka memperlambat laju kendaraan. Terheran-heran melihat istri Raka yang pendiam, itu dijemput oleh mobil yang harganya setara dengan 3 rumah di komplek tersebut. Arini masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu ditutup, ia menoleh ke arah deretan rumah mewah di belakangnya. Di matanya, rumah keluarga Adiguna kini tampak seperti istana pasir yang sedang menunggu ombak besar datang menghantam. Jalan. Perintah Arini singkat. Mobil itu meluncur membelah malam, meninggalkan semua hinaan dan cacian di belakang. Di dalam kabin yang kedap suara itu, Arini membuka laptopnya. Layar menyala, menampilkan grafik pertumbuhan omset bisnisnya yang berwarna hijau cerah. Angka 20 miliar rupiah berkilau di pojok kanan atas layar. Arini tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi mengandung kesedihan, melainkan sebuah janji akan badai yang akan segera datang menghampiri keluarga Adiguna. 2 minggu lagi, mereka akan tahu bahwa wanita mandul tak berguna, yang mereka usir adalah satu-satunya alasan mengapa mereka masih bisa bernapas di dunia bisnis selama ini. Di dalam kabin mobil sedan mewah yang melaju tenang menuju pusat kota, suasana begitu kontras dengan hiruk-pikuk makian yang baru saja ditinggalkan Arini. Keheningan di dalam mobil itu terasa mahal, hanya diiringi suara instrumen klasik yang terputar pelan. Arini menyandarkan kepalanya pada jok kulit yang empuk. Matanya menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berpendar seperti permata yang tumpah di atas beludru hitam. Yuda, asisten pribadinya yang duduk di kursi depan, melirik melalui spion tengah. Ia telah bekerja untuk Arini selama 5 tahun. Sejak Arini membangun kerajaan bisnisnya dari sebuah garasi kecil, hingga menjadi raksasa e-commerce dan logistik yang disegani. Yuda tahu betul betapa cerdasnya wanita di belakangnya ini, dan ia selalu merasa muak setiap kali harus berpura-pura tidak tahu bahwa bosnya sedang ditekan oleh keluarga mertua yang tidak tahu diri. "Ibu, Anda benar-benar tersenyum?" tanya Yuda dengan nada ragu. Arini memang sedang tersenyum. Bukan senyum histeris karena patah hati, melainkan senyum kelegaan yang murni. Aku merasa seperti baru saja melepas korset yang terlalu ketat setelah memakainya selama 3 tahun. Yuda, rasanya sangat lega hingga aku ingin tertawa. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya di penthouse. Pakaian, kebutuhan pribadi, dan tim keamanan sudah berjaga. Mengenai PT Adiguna Sejahtera, apakah Ibu benar-benar ingin memutus napas mereka malam ini juga? Arini membuka laptopnya kembali. Cahaya layar memantul di bola matanya yang jernih. Jangan malam ini. Biarkan mereka tidur nyenyak untuk terakhir kalinya. Besok pagi, saat jam bursa dibuka dan saat Bram mulai masuk ke kantor dengan kesombongannya, mulailah langkah pertama. Tarik semua purchase order dari anak perusahaan kita yang mengalir ke mereka. Batalkan kontrak sewa gudang yang kita berikan dengan harga subsidi. Arini terdiam sejenak. Jemarinya mengetuk permukaan laptop. Aku ingin melihat bagaimana seorang direktur utama, seperti Raka dan komisaris, seperti Bram bertahan tanpa sokongan dari pembantu mereka ini. Sementara itu, di kediaman keluarga Adiguna, suasana justru sangat meriah. Santi baru saja membuka botol wine koleksi lama untuk merayakan kemenangan
mereka. Akhirnya, rumah ini bersih dari pembawa sial itu. Seru Santi sambil menuangkan minuman ke gelas Bram dan Raka. Besok, aku akan langsung menghubungi Jeng Siska. Dia pasti senang mendengar kabar kalau Raka sudah bebas dari wanita mandul itu. Bram tertawa puas. Perutnya yang buncit berguncang. Dia tadi bilang apa? 2 minggu? Hahaha. Dia pikir dalam 2 minggu dia bisa apa? Paling-paling dia akan datang mengetuk pintu kita, kehujanan, dan memohon untuk jadi tukang cuci baju kita karena tidak punya uang untuk makan. Raka terdiam, menyesap minumannya. Ada sedikit rasa aneh yang mengganjal di hatinya saat mengingat senyuman Arini tadi. Tapi Pak, Arini tadi dijemput mobil hitam besar di depan komplek. Satpam bilang itu mobil sangat mewah. Santi mencibir. Halah, paling itu mobil sewaan atau mungkin dia sudah punya simpanan om-om senang. Dasar wanita licik. Pantas saja dia tidak bisa hamil. Rahimnya mungkin sudah rusak karena kelakuannya sendiri. Tawa mereka pecah kembali. Menutup pintu nurani mereka rapat-rapat. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, sistem komputer di kantor pusat Arini Group sedang menjalankan perintah otomatis yang akan mencabut seluruh pondasi ekonomi mereka. Keesokan paginya, Arini terbangun di penthouse-nya yang terletak di lantai 55. Pemandangan dari dinding kaca kamarnya menunjukkan langit Jakarta yang biru. Ia menyesap kopi hitamnya tanpa gula, merasakan energi yang sudah lama tidak ia rasakan. Pukul 9 WIB, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Yuda masuk. Operasi, pemutusan napas, dimulai. Saham bayangan kita di perusahaan mereka sudah dilepas ke pasar. Harga mulai merosot. Arini meletakkan cangkirnya dan berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang sangat luas. Di sana, terdapat jajaran monitor yang menampilkan data real-time bisnisnya. Hari ini, ia memiliki agenda penting. Pertemuan dengan para pemegang saham utama untuk membahas ekspansi senilai 5 triliun rupiah. Ia memilih setelan blazer berwarna merah marun yang tajam dan celana kain senada. Rambutnya yang biasa diikat sembarangan saat di rumah mertua, kini disanggul rapi dengan gaya modern. Ia memoles bibirnya dengan lipstik warna bold. Saat ia turun ke lobi kantor pusatnya, ratusan karyawan membungkuk hormat. Selamat pagi, Ibu CEO. Sapa mereka serempak. Arini berjalan dengan langkah mantap. Sepatu hak tingginya berbunyi ritmis di atas lantai granit. Di kepalanya, ia membayangkan wajah Bram dan Santi saat ini. Benar saja, di kantor PT Adiguna Sejahtera, kepanikan luar biasa sedang terjadi. Bram masuk ke ruangan Raka dengan wajah pucat pasi. Raka, apa yang terjadi? Vendor utama kita, PT Logistik Jaya, tiba-tiba membatalkan kontrak pengiriman pagi ini. Mereka bilang ada instruksi dari pusat. Raka yang sedang memegang telepon juga tampak bingung. Bukan cuma itu, Pak. Bank Mandiri baru saja menelepon. Mereka meninjau ulang pinjaman modal kita karena ada laporan risiko yang tiba-tiba muncul. Kita butuh dana segar 5 miliar sore ini atau operasional berhenti. Bagaimana bisa? Kemarin semuanya baik-baik saja. Teriak Bram frustrasi. Mereka mulai menelepon semua kolega mereka. Namun anehnya, semua orang yang biasanya menjilat mereka tiba-tiba menjadi sangat sibuk atau tidak bisa dihubungi. Seolah-olah, dalam semalam, keluarga Adiguna telah menjadi orang-orang kusta yang harus dihindari di dunia bisnis. Arini memantau semua itu melalui laporan harian yang masuk ke tabletnya di sela-sela rapat. Ia melihat data bahwa perusahaan mertuanya mulai goyah. Namun, ini barulah permulaan. Ia tidak ingin menghancurkan mereka dalam semalam. Itu terlalu mudah dan tidak menantang. Ia ingin mereka merasakan perlahan-lahan bagaimana oksigen finansial mereka menipis. Ia ingin mereka mulai menjual satu persatu aset mereka. Tas mewah Santi, mobil-mobil koleksi Bram, hingga akhirnya rumah yang menjadi kebanggaan mereka. Setelah rapat selesai, Yuda mendekat. Bu, ada satu hal lagi. Raka mencoba menghubungi nomor lama ibu berkali-kali. Sepertinya dia mulai panik. Arini menatap ponsel lamanya yang tergeletak di meja, yang kini sudah ia matikan. Biarkan saja. Dia belum merasakan puncaknya.
Tunggu sampai minggu depan, saat mereka benar-benar berada di titik nadir, kita akan berikan sedikit harapan palsu agar mereka tetap berjuang, sebelum akhirnya kita jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Arini berdiri, berjalan menuju jendela besar kantornya. Senyuman misterius itu kembali muncul. Senyum seorang wanita yang selama 3 tahun dianggap tak berguna, namun kini memegang kendali atas nasib orang-orang yang merendahkannya. 2 minggu, gumam Arini. Masih ada 13 hari lagi untuk melihat kalian merangkak. Ia tahu, di balik kemarahan mertuanya, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Dan Arini akan memastikan ketakutan itu mekar menjadi kenyataan yang paling pahit yang pernah mereka rasakan. Lantai 60 Arini Tower bukan sekadar ruang kerja. Itu adalah sebuah benteng kaca yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Di sini, Arini bukan lagi wanita yang harus bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan teh jahe bagi mertuanya yang cerewet. Di sini, ia adalah Ibu Arini, sang arsitek di balik ekosistem bisnis digital yang perputarannya mencapai angka fantastis setiap detiknya. Arini berdiri di depan jendela kaca besar, mengamati pergerakan angka-angka di layar monitor raksasa yang menempel di dinding. Angka-angka itu merepresentasikan ribuan transaksi per menit. Di pojok kanan bawah, angka omset bulanan terus berkedip, melewati angka 20 miliar rupiah dan terus merayap naik seiring dengan promo kuartalan yang sedang berjalan. Selamat datang kembali sepenuhnya, Bu. Suara Yuda terdengar saat ia masuk membawa sebuah tablet dan beberapa dokumen fisik. Arini berbalik. Penampilannya hari ini sangat kontras dengan Arini si menantu, yang biasa memakai daster atau kemeja murah. Hari ini, ia mengenakan customade silk blus berwarna gading dan rok pensil yang menunjukkan otoritasnya. Rasanya aneh. Yuda, selama 3 tahun aku harus menundukkan kepala dan menyembunyikan semua ini. Rasanya seperti baru bangun dari tidur panjang yang sangat buruk. Mungkin itu adalah latihan kesabaran yang luar biasa, Bu. Namun, sekarang waktunya fokus pada agenda utama. Para investor dari konsorsium Singapura sudah menunggu di ruang boardroom untuk penandatanganan akuisisi anak perusahaan baru kita. Lapor Yuda. Arini mengangguk. Sebelum itu, beri aku kabar tentang proyek kecil kita di rumah Adiguna. Yuda tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung nada sarkasme. Sesuai perintah Ibu, kami telah menarik semua jaminan korporat untuk pinjaman pribadi Bapak Bram. Pagi ini, 3 bank utama sudah mengirimkan surat peringatan pertama karena nilai agunan mereka jatuh di bawah batas minimum. Perusahaan mereka, PT Adiguna Sejahtera, kehilangan 40% nilai pasarnya dalam 4 jam sejak bursa dibuka. Reaksi mereka? Tanya Arini sambil membenahi letak jam tangan mewahnya. Kacau balau, Bu. Raka mencoba meminjam dana ke beberapa rekanan, tapi karena kita sudah memberikan bisikan melalui jaringan perbankan bahwa mereka sedang dalam zona merah, tidak ada satupun yang berani mengulurkan tangan. Bahkan Siska, wanita yang mereka gadang-gadang sebagai penyelamat itu, kabarnya langsung mematikan ponsel saat Raka mencoba meminta bantuan keuangan. Arini tertawa kecil, suara tawa yang elegan namun dingin. Tentu saja, Siska hanya mencintai uang Raka, bukan orangnya. Dan Raka tidak punya uang jika tanpa restu ayahnya. Sedangkan ayahnya tidak punya uang tanpa bantuan rahasia dariku. Ini adalah lingkaran setan yang menarik. Arini melangkah menuju ruang rapat. Di sana, 10 pria dan wanita berjas rapi berdiri serempak saat ia masuk. Inilah tahta yang sebenarnya. Di meja ini, satu coretan pena Arini bisa menentukan hidup mati ratusan karyawan dan nasib proyek-proyek besar di negeri ini. Mari kita mulai. Ucap Arini dengan suara bariton yang stabil. Rapat berlangsung selama 3 jam. Arini membedah strategi ekspansi dengan ketajaman yang membuat para investor berdecak kagum. Tidak ada keraguan. Tidak ada ketakutan. Ia adalah seorang penguasa yang tahu benar nilai dirinya. Di tengah rapat, sebuah notifikasi muncul di ponsel pribadinya. Ponsel lama yang sengaja ia nyalakan kembali untuk memantau sampah yang ia tinggalkan. Ada 20 panggilan tak terjawab dari Raka. Ada 10 pesan penuh makian dari Santi yang menuduhnya membawa kabur kunci brankas. Padahal Arini tidak menyentuhnya sama sekali.
Arini mengabaikannya dan kembali fokus pada presentasi multimiliar rupiah di depannya. Setelah rapat selesai dan kesepakatan besar ditandatangani, Arini kembali ke ruangannya. Ia duduk di kursi kebesarannya. Kursi ergonomis yang harganya lebih mahal daripada mahar yang diberikan Raka dulu. Yuda, siapkan mobil. Aku ingin melihat sesuatu, ujar Arini tiba-tiba. Kemana, Bu? Ke butik pusat. Aku dengar Santi dan Siska punya janji temu untuk mencoba gaun pengantin di sana sore ini. Sepertinya mereka sangat percaya diri bisa mengadakan pesta mewah meskipun perusahaan sedang di ujung tanduk. 1 jam kemudian, Arini tiba di butik paling eksklusif di Jakarta Pusat. Dengan kacamata hitam besar dan pengawalan 2 orang bodyguard berpakaian preman yang menjaga jarak, ia masuk melalui pintu khusus VIP. Di ruang utama butik, ia bisa mendengar suara melengking yang sangat ia kenal. Suara Santi. Harus yang paling mahal. Anakku Raka itu direktur utama. Dia butuh istri yang penampilannya berkelas, bukan seperti pembantu yang kemarin itu. Teriak Santi kepada pelayan butik. Siska, wanita yang tampak sangat ambisius dengan riasan tebal, sedang berdiri di depan cermin besar mencoba gaun putih penuh payet kristal. Tante, tapi Raka bilang tadi ada masalah sedikit di kantor. Apa tidak apa-apa kalau kita ambil yang harga 500 juta ini? Halah, masalah kantor itu biasa. Bram pasti bisa mengatasinya. Jangan permalukan keluarga Adiguna dengan memakai baju murah, sahut Santi angkuh. Arini berdiri di balik partisi kaca, mengamati drama itu. Ia memberi kode kepada manajer butik yang langsung menghampirinya dengan sikap sangat hormat. Ibu Arini, ada yang bisa kami bantu? Anda ingin melihat koleksi terbaru dari Paris? Bisik sang manajer. Siapa mereka? Tanya Arini sambil menunjuk Santi dan Siska dengan dagunya. Oh, itu keluarga Adiguna, Bu. Mereka sedang memesan gaun pengantin untuk bulan depan. Tapi, sebenarnya pembayaran uang mukanya baru saja ditolak oleh sistem bank karena saldonya tidak mencukupi. Arini tersenyum lebar. Inilah saatnya. Biarkan sistemnya menolak lagi. Dan beritahu mereka bahwa seluruh koleksi di butik ini sudah dibeli secara eksklusif oleh seseorang. Jika mereka ingin tetap di sini, mereka harus membayar biaya sewa ruang tunggu VIP sebesar 50 juta per jam. Manajer itu mengangguk paham. Ia tahu Arini adalah pemilik saham mayoritas di grup retail yang menaungi butik ini. Arini melangkah keluar dari balik partisi, sengaja berjalan melewati mereka. Ia melepas kacamata hitamnya tepat saat berpapasan dengan Santi. Santi terpaku. Matanya hampir keluar dari kelopaknya melihat Arini. Kau? Sedang apa kau di sini, pembantu? Berani sekali kau menginjakan kaki di tempat semewah ini. Arini berhenti, menatap Santi dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat halus. Oh, halo MA. Saya hanya sedang memeriksa salah satu unit bisnis saya. Bagaimana gaunnya? Cantik, ya? Sayang sekali, kartu kredit yang Mama pegang itu baru saja saya blokir. Apa? Kau bicara apa, wanita gila? Teriak Santi. Wajahnya mulai memucat. Di saat yang sama, kasir menghampiri mereka dengan wajah dingin. Mohon maaf, Nyonya Santi. Kartu Anda ditolak. Dan sesuai instruksi pemilik, Anda diminta segera meninggalkan area ini karena ruangan ini sudah dipesan oleh tamu VIP kami. Siska mulai panik. Tante, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Arini mendekat ke telinga Santi, membisikkan kata-kata yang membuat wanita tua itu gemetar hebat. Ini baru hari pertama. MA, masih ada 13 hari lagi sebelum kalian benar-benar tidak punya atap untuk berteduh. Nikmatilah momen, pembantu, yang Anda sarankan kemarin, karena sebentar lagi, Anda mungkin harus melakukannya secara nyata untuk bertahan hidup. Arini berbalik dan berjalan pergi dengan anggun, meninggalkan Santi yang berteriak histeris dan Siska yang mulai melepaskan gaun mahalnya dengan kasar karena malu ditonton pengunjung lain. Kembali ke dalam mobil, Arini melihat ke arah jam. Yuda, besok pastikan berita tentang gagal bayar PT Adiguna masuk ke rubrik ekonomi koran utama.
Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa dinasti kecil mereka sudah runtuh. Baik, Bu. Arini menutup matanya. Hari ini adalah kemenangan kecil. Namun, puncak dari segalanya adalah 2 minggu lagi, saat ia akan muncul sebagai pembeli tunggal dari aset-aset keluarga Adiguna yang disita negara. Ia akan membeli kembali rumah itu, hanya untuk meratakannya dengan tanah. 1 minggu telah berlalu sejak Arini melangkah keluar dari gerbang rumah keluarga Adiguna. Bagi keluarga itu, 7 hari ini terasa seperti terjun bebas dari puncak gedung tanpa parasut. Efek domino yang dimulai oleh Arini kini telah merembet ke segala lini kehidupan mereka. Di kantor PT Adiguna Sejahtera, suasananya lebih mirip seperti rumah duka daripada perusahaan konstruksi dan suplai. AC sentral sudah dimatikan untuk menghemat biaya operasional karena tagihan listrik yang menunggak. Karyawan-karyawan berbisik di pojok ruangan, membicarakan kabar bahwa gaji mereka bulan ini mungkin tidak akan cair. Bram duduk di kursi kebesarannya yang kini terasa dingin. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Di depannya, tumpukan map merah bertuliskan, jatuh tempo, dan peringatan terakhir, berserakan. Bagaimana bisa, Raka? Bagaimana bisa dalam 1 minggu semuanya hancur? Suara Bram serak. Tidak ada lagi gertakan perkasa seperti saat ia mengusir Arini. Raka, yang dasinya sudah miring dan kemejanya tampak kusut, membanting ponselnya ke meja. Ini gila, Pak. Semua vendor yang selama ini bekerja sama dengan kita tiba-tiba memutus kontrak secara serentak. Alasan mereka sama. Mereka mendapatkan penawaran yang lebih baik dari Arini Group atau mereka ditekan oleh pemegang saham mereka untuk menjauhi kita. Bram menggebrak meja. Tapi kekuatannya sudah hilang. Arini Group lagi. Siapa sebenarnya pemilik perusahaan itu? Kenapa mereka seolah-olah memiliki dendam pribadi pada kita? Kita tidak pernah berurusan dengan raksasa seperti mereka. Mereka tidak pernah menyadari bahwa nama perusahaan itu diambil dari nama wanita yang mereka sebut, mandul tak berguna. Arini Group dulunya adalah sebuah startup kecil bernama Arini Marketplace. Namun seiring pertumbuhannya yang eksponensial dan akuisisi berbagai lini bisnis, ia bertransformasi menjadi konglomerasi yang menggunakan nama belakang, Group, untuk menyamarkan identitas personal pemiliknya dari konsumsi publik. Pak, bank sudah menyita mobil operasional kita di lobi tadi pagi. Raka berbisik lirih. Dan Mama menelepon terus. Dia bilang ada orang dari asuransi yang datang ke rumah untuk menarik perhiasannya karena premi yang tidak terbayar dan adanya sengketa aset. Di sisi lain kota, Arini sedang duduk di sebuah kafe privat yang terletak di lantai paling atas sebuah mall mewah. Di depannya, seorang detektif swasta dan Yuda sedang memaparkan data terbaru. Ini adalah daftar aset keluarga Adiguna yang sudah masuk radar penyitaan, ujar si detektif sambil menggeser beberapa foto. Rumah utama di komplek elit itu ternyata diagunkan untuk proyek di Kalimantan yang gagal total karena supliernya, yang merupakan perusahaan cangkang milik Ibu Arini, menghentikan pengiriman material secara legal sesuai klausul One Prestasi. Arini menyesap teh chamomilenya dengan tenang. Jadi, secara teknis, rumah itu sekarang milik bank. Dalam 3 hari ke depan, jika tidak ada suntikan dana sebesar 10 miliar rupiah, surat penyitaan akan ditempel di gerbang depan. Bu, tambah Yuda. Arini tersenyum tipis. Ia teringat bagaimana Bram berteriak menyuruhnya jadi pembantu jika ingin makan. 10 miliar? Itu hanya omset setengah bulan dari salah satu anak perusahaan kecilku. Tapi bagi mereka, itu adalah angka yang mustahil sekarang. Oh ya, Bu. Yuda menyela. Nyonya Santi mencoba menjual koleksi tas Hermesnya ke salah satu reseller tas mewah yang bekerja sama dengan platform kita. Saya sudah instruksikan untuk menawar tas-tas itu dengan harga sampah. Hanya 10% dari harga pasar. Dan karena dia butuh uang tunai segera, dia menerimanya sambil menangis. Arini meletakkan cangkirnya. Rasa sakit di hatinya karena dihina selama 3 tahun mulai terobati oleh keadilan yang ia ciptakan sendiri. Bagus. Pastikan tas-tas itu didonasikan ke panti asuhan atau dihancurkan. Aku tidak ingin melihat barang-barang yang dibeli dari hasil memeras keringat karyawannya kembali beredar. Malam itu,
Arini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sedikit berisiko namun sangat memuaskan. Ia menyetir sendiri mobil murah yang dulu sering ia gunakan saat masih bersama Raka. Sebuah mobil yang sengaja ia tinggalkan di kantor, dan melewati rumah mertuanya. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Rumah besar itu tampak gelap karena sebagian lampu dimatikan. Di teras depan, ia melihat Santi sedang beradu mulut dengan seorang pria penagih utang. Santi, yang biasanya memakai perhiasan emas di sekujur tubuhnya, kini tampak pucat dengan baju yang mulai lusuh. Arini menurunkan sedikit kaca mobilnya. Ia melihat Raka keluar dari rumah, mencoba menenangkan ibunya. Wajah Raka tampak hancur. Tidak ada lagi kebanggaan sebagai direktur muda yang tampan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah lain berhenti di depan rumah itu. Siska keluar dari mobil tersebut. Raka tampak memiliki harapan. Ia berlari menghampiri kekasih gelapnya itu. Siska, syukurlah kau datang. Aku butuh bantuanmu. Perusahaan sedang. Berhenti di situ, Raka. Siska mengangkat tangannya. Wajahnya tampak jijik. Aku datang ke sini bukan untuk membantumu. Aku datang untuk mengambil kembali jam tangan Rolex yang kupinjamkan padamu bulan lalu. Aku dengar keluargamu jatuh miskin dan rumah ini mau disita. Aku tidak mau hartaku ikut disita oleh bank. Siska, tapi kita akan menikah. Suara Raka bergetar. Menikah dengan pria bangkrut yang punya orang tua cerewet dan galak? Tidak, terima kasih. Cari saja wanita bodoh seperti Arini yang mau kau injak-injak tapi tetap bertahan. Aku lebih pintar dari itu, ketus Siska. Ia merampas jam tangan dari pergelangan tangan Raka yang lemas. Lalu masuk kembali ke mobilnya dan melesat pergi. Santi menjerit histeris melihat calon menantu pujaannya pergi begitu saja. Wanita ular. Dasar wanita tak tahu diuntung. Teriaknya ke arah mobil Siska. Arini, yang menyaksikan semua itu dari dalam mobilnya yang terparkir agak jauh, hanya bisa menggelengkan kepala. Karma memang tidak pernah salah alamat. Batinnya. Ia pun menaikkan kaca mobilnya dan menginjak gas. Namun sebelum pergi, ia mengirimkan satu pesan singkat ke ponsel Raka yang masih aktif. 2 minggu belum berakhir. Raka, bagaimana rasanya menjadi pembantu di rumahmu sendiri yang mulai runtuh? Senyum dari wanita mandul. Arini mematikan ponselnya setelah melihat status pesan itu berubah menjadi terbaca. Ia bisa membayangkan kepanikan yang melanda Raka saat ini. Raka pasti sadar bahwa Arinilah otak di balik semua kehancuran ini, namun ia tidak akan pernah bisa menjangkau Arini lagi. Yuda, Arini menelepon asistennya melalui handsfree. Siapkan jadwal untuk minggu depan. Aku ingin menghadiri lelang aset PT Adiguna secara pribadi. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu siapa yang membeli seluruh hidup mereka. Baik. Bu Arini, semuanya sudah sesuai rencana. Arini membelah jalanan malam dengan perasaan puas. Efek domino ini belum selesai. Masih ada beberapa kepingan terakhir yang harus dijatuhkan agar kehancuran keluarga Adiguna menjadi sempurna. Dan ia akan menikmatinya, detik demi detik. Malam di kediaman Adiguna terasa lebih dingin dari biasanya. Listrik di sebagian besar ruangan telah dipadamkan demi menghemat sisa saldo token yang kian menipis. Bram duduk di ruang kerja pribadinya yang berdebu, menatap brankas yang kini kosong melompong. Di lantai bawah, suara isak tangis Santi terdengar menyayat hati, meratapi kepergian Siska dan nasib perhiasannya yang telah berpindah tangan. Raka duduk sendirian di pinggir tempat tidurnya yang luas, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan singkat dari Arini tadi sore bagaikan petir di siang bolong. Senyum dari wanita mandul. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin Arini, istri yang selalu ia anggap lemah dan penurut, bisa melakukan semua ini? Rasa penasaran dan kecurigaan mulai membakar pikiran Raka. Ia bangkit dan melangkah menuju kamar lama mereka. Kamar yang sejak kepergian Arini tidak pernah disentuh karena Santi merasa aura mandul Arini masih tertinggal di sana. Raka membuka pintu yang berderit itu, menyalakan lampu senter dari ponselnya. Ia mulai menggeledah lemari pakaian Arini yang kosong, mencari apapun yang mungkin tertinggal.
Di pojok paling bawah lemari, di bawah lapisan alas kertas yang mulai menguning, ia menemukan sebuah map kulit berwarna hitam yang terselip sangat dalam. Arini pasti lupa membawanya karena posisinya yang tersembunyi di balik struktur lemari. Dengan jantung berdegup kencang, Raka membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat 2 jenis dokumen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dokumen pertama adalah sebuah laporan medis asli dari rumah sakit ternama di Singapura, bertanggal 2 tahun yang lalu. Mata Raka membelalak saat membaca kesimpulan di sana. Arini dinyatakan memiliki tingkat kesuburan yang sangat prima. Namun, di bawahnya terdapat lampiran hasil tes kesuburan milik seorang pria. Nama pria itu adalah Raka Adiguna. Kesimpulannya dingin dan mematikan. Azoospermia. Raka tidak memiliki sel sperma yang sehat. Dialah yang mandul. Tidak mungkin. Bisik Raka. Lututnya terasa lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Ia teringat setahun lalu, Arini pernah mengajaknya medical check-up saat mereka berlibur di Singapura. Arini bilang itu hanya pemeriksaan rutin. Ternyata, Arini sudah tahu. Arini menyimpan rahasia ini selama 2 tahun untuk menjaga harga diri Raka di depan orang tuanya dan rekan bisnisnya. Arini membiarkan dirinya dihina, dicaci, dan disebut wanita tak berguna oleh Santi dan Bram demi menutupi aib suaminya. Dengan tangan yang masih gemetar, Raka membuka dokumen kedua di dalam map itu. Itu bukan laporan medis, melainkan laporan kepemilikan saham dan akta pendirian perusahaan. Di sana tertera nama Arini Putri Adiguna sebagai pemegang saham tunggal di sebuah perusahaan induk bernama PT Mentari Digital Nusantara, yang merupakan pemilik asli dari Arini Group. Di lembar berikutnya, terdapat catatan aliran dana, pinjaman tanpa bunga, yang dialirkan ke PT Adiguna Sejahtera setiap bulan selama 2 tahun terakhir. Nilainya fantastis, mencapai miliaran rupiah per bulan. Semua dana itu berasal dari rekening pribadi Arini yang disamarkan sebagai dana investor anonim. Jadi selama ini, Arini yang menghidupi kami? Suara Raka pecah menjadi tangisan frustrasi. Dia yang menyelamatkan perusahaan papa, dia yang membiayai gaya hidup mewah mama, dan dia yang menanggung semua hinaan itu padahal aku yang cacat. Di saat yang sama, di penthouse Arini, suasana sangat tenang. Arini sedang duduk di sofa panjang sambil membaca laporan dari Yuda. Ia tahu Raka mungkin akan menemukan map itu suatu saat nanti. Ia memang sengaja meninggalkannya sebagai bom waktu yang akan menghancurkan mental Raka setelah finansialnya hancur. Bu Arini, Yuda mendekat. Raka Adiguna ada di lobi gedung. Dia mengamuk, memohon-mohon ingin bertemu Anda. Keamanan sudah menahannya. Arini menyesap anggur merahnya perlahan. Biarkan dia masuk. Tapi jangan ke sini. Bawa dia ke ruang pertemuan lantai dasar. Aku ingin dia melihat betapa jauhnya jarak antara kami sekarang. 10 menit kemudian, Arini turun. Ia tampil sangat memukau dengan gaun malam berwarna hitam yang elegan. Saat pintu ruang pertemuan terbuka, ia melihat Raka yang tampak menyedihkan. Pria itu langsung berlutut begitu melihat Arini. Arin, maafkan aku. Raka meraung, menunjukkan map hitam itu. Aku sudah baca semuanya. Aku sudah tahu kebenarannya. Aku yang bersalah. Arin, aku yang mandul. Aku yang tidak berguna. Kenapa kau tidak mengatakannya sejak dulu? Kenapa kau biarkan kami menghinamu seperti itu? Arini berdiri 3 meter di depan Raka, menatapnya dengan rasa kasihan yang dingin. Jika aku mengatakannya dulu, Raka, apakah ibumu akan percaya? Apakah ayahmu akan berhenti memuja ego laki-lakimu? Mereka akan tetap menyalahkanku, mencari alasan lain untuk menyingkirkanku. Tapi kau pemilik Arini Group, omsetmu 20 miliar per bulan. Raka menatap istrinya dengan tatapan tak percaya. Selama ini kau bekerja di sampingku, menyiapkan kopiku, mencuci bajuku, padahal kau bisa membeli seluruh hidupku dalam sekejap. Arini tersenyum, senyum yang paling menyakitkan bagi Raka. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Raka, dulu. Aku pikir cinta adalah tentang pengorbanan,
tentang melindungi harga diri pasangan meski harus mengorbankan diri sendiri. Tapi saat ibumu menyebutku sampah dan kau hanya diam, saat itulah aku sadar bahwa yang aku lindungi selama ini bukanlah seorang pria, melainkan seorang pengecut. Arin, tolong cabut tuntutan Bang. Selamatkan Papa. Dia bisa kena serangan jantung kalau rumah itu benar-benar disita lusa. Mohon Raka sambil mencoba meraih ujung sepatu Arini. Arini mundur selangkah, menghindari sentuhan Raka seolah pria itu adalah wabah. 2 minggu. Raka. Itu janjiku. Sekarang baru 1 minggu lebih sedikit. Nikmatilah setiap detik kehancuran ini. Karena saat rumah itu disita nanti, aku sendiri yang akan datang untuk menempelkan stempel milik Arini Group di depan pintu kalian. Kau sangat kejam, Arin. Tangis Raka. Kejam. Arini tertawa pelan. Kejam adalah saat seorang ibu mertua mengusir menantunya di tengah malam tanpa sepeser pun uang dan menyebutnya mandul. Kejam adalah saat seorang suami membiarkan istrinya dihina habis-habisannya demi menutupi kekurangannya sendiri. Apa yang aku lakukan sekarang ini hanyalah keadilan. Arini berbalik, meninggalkan Raka yang masih bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Saat ia berjalan menuju lift, ia tidak menoleh lagi. Kebenaran telah terungkap. Dan itu bukan menjadi obat bagi keluarga Adiguna, melainkan racun yang akan mempercepat keruntuhan mereka dari dalam. Raka tertinggal di sana, menyadari bahwa ia bukan saja kehilangan hartanya, tapi ia telah membuang permata paling berharga dalam hidupnya demi sekam yang tak berguna. Waktu adalah hakim yang paling adil, namun bagi keluarga Adiguna, 2 minggu terakhir terasa seperti eksekusi mati yang diperlambat. Rumah besar mereka kini tak ubahnya seperti makam. Listrik telah diputus total karena tunggakan yang tak terbayar, memaksa mereka hidup dengan cahaya lilin yang temaram, menambah kesan suram pada dinding-dinding yang dulu penuh dengan foto-foto kesombongan mereka. Bram Adiguna duduk di ruang tamu yang pengap. Di depannya, surat perintah pengosongan rumah dari pengadilan sudah tergeletak. Besok pagi, jurusita akan datang. Mereka tidak punya tempat tujuan. Semua teman bisnis yang dulu memuja-muja Bram kini menghilang bak di telan bumi. Santi, yang wajahnya kini kusam dan matanya sembab karena terlalu banyak menangis, sedang mencoba memasukkan sisa-sisa pakaiannya ke dalam kardus bekas. Pasti ada jalan, Pak. Pasti ada orang yang mau membantu kita. Isaknya lirih. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Raka, yang penampilannya sudah tidak karuan dengan janggut tipis yang tidak terurus, membuka pintu. Seorang kurir dengan seragam hitam eksklusif berdiri di sana, memegang sebuah amplop emas tebal yang harum. Undangan untuk pimpinan PT Adiguna Sejahtera. Ucap kurir itu singkat, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Raka membawa amplop itu ke hadapan ayahnya. Dengan tangan gemetar, Bram membukanya. Di dalamnya terdapat kartu undangan dari bahan velvet premium dengan tulisan emas timbul. Gala CEO terpilih malam investasi tahunan Arini Group. Di bawahnya tertera catatan kecil. Kesempatan terakhir bagi perusahaan yang berada di ambang likuidasi untuk mempresentasikan restrukturisasi aset di hadapan Dewan Komisaris Arini Group. Mata Bram seketika berbinar. Sepercik harapan muncul di tengah kegelapan. Raka, lihat ini. Ini adalah kesempatan kita. Arini Group, perusahaan raksasa itu. Mereka mengundang kita. Mereka memberikan kesempatan bagi perusahaan yang hampir bangkrut untuk mendapatkan investasi. Santi ikut mendekat. Matanya berbinar penuh harap. Arini Group? Bukankah itu perusahaan yang kata orang-orang sangat hebat itu? Oh, syukurlah. Mungkin mereka melihat potensi perusahaan kita. Mungkin mereka merasa kasihan pada kita. Raka terdiam. Ia teringat pesan singkat Arini tempo hari. 2 minggu belum berakhir. Dan besok adalah tepat 2 minggu sejak pengusiran itu. Ada firasat buruk yang merayapi tengkuknya. Namun melihat wajah orang tuanya yang begitu penuh harap, ia tidak tega untuk menghancurkannya. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera yang sedang menenggelamkan mereka. Kita harus pergi, Pak. Kita harus tampil maksimal, ujar Raka. Meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara tampil maksimal,
sementara jas-jas mahalnya sudah banyak yang ia jual ke toko barang bekas untuk membeli makanan. Keesokan malamnya, di depan ballroom hotel bintang 6 paling megah di Jakarta, deretan mobil super mewah terparkir. Karpet merah membentang panjang, dikelilingi oleh para jurnalis bisnis dan lampu kilat kamera. Keluarga Adiguna tiba menggunakan taksi online tua, satu-satunya transportasi yang mampu mereka bayar. Bram mengenakan jas lamanya yang tampak agak longgar karena berat badannya turun drastis dalam 2 minggu. Santi memakai gaun pesta lama yang sudah tersimpan bertahun-tahun di lemari, berusaha menutupi fakta bahwa ia tidak lagi memiliki perhiasan untuk dipamerkan. Saat mereka melangkah masuk, kemegahan ruangan itu membuat mereka terpana. Ribuan lampu kristal menggantung di langit-langit, dan aroma bunga lili mahal memenuhi udara. Di dinding utama, logo Arini Group terpampang besar, bersinar dengan cahaya LED putih yang elegan. "Lihat, Pak, orang-orang besar ada di sini," bisik Santi sambil menyikut lengan suaminya. Ia mulai kembali ke sifat aslinya, mencoba membusungkan dada seolah ia masih bagian dari kalangan atas. "Jika kita bisa mendapatkan investasi malam ini, aku akan membeli kembali semua tas dan berlianku. Dan kita akan tunjukkan pada wanita mandul itu bahwa kita tidak bisa dihancurkan." Raka hanya menunduk. Ia merasa sangat kecil di ruangan ini. Ia terus mengamati sekeliling, mencari sosok yang sangat ia kenal namun sekaligus ia takuti. Acara dimulai dengan musik orkestra yang megah. Seorang MC naik ke panggung utama yang sangat luas. "Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi Arini Group. Untuk pertama kalinya, pemilik tunggal sekaligus CEO kami akan muncul secara publik untuk memperkenalkan arah baru perusahaan." Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Semua orang penasaran. Identitas CEO Arini Group selama ini selalu menjadi misteri, dijaga ketat oleh tim humas mereka. Banyak yang berspekulasi bahwa pemiliknya adalah seorang konglomerat tua atau pengusaha asing. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pendiri dan CEO Arini Group. Lampu utama padam. Sebuah lampu sorot, spotlight, tunggal mengarah ke pintu samping panggung. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita melangkah keluar. Ia mengenakan gaun kutur berwarna merah darah yang menjuntai indah, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata ke atas dengan gaya sophisticated, menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian yang kilaunya sanggup membutakan mata. Wajahnya dipoles dengan riasan yang tegas, menonjolkan kecantikan yang dingin dan berwibawa. Langkah kakinya di atas panggung begitu mantap. Bunyi sepatu hak tingginya bergema melalui sound system yang jernih. Ia berjalan menuju podium di tengah panggung dengan senyum tipis yang mematikan. Bram, Santi, dan Raka mematung. Napas mereka seolah berhenti di tenggorokan. Gelas champagne yang dipegang Santi terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Namun ia tidak peduli. "Arini?" bisik Bram dengan suara yang nyaris tak terdengar. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak penuh horor. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin dia. Itu pasti orang yang mirip saja. Namun, saat wanita itu mulai berbicara, suaranya yang lembut namun penuh otoritas mengonfirmasi segalanya. "Selamat malam, rekan-rekan bisnis kalian," ucap Arini melalui mikrofon. Suaranya mengisi setiap sudut ballroom. "Nama saya Arini Putri. Dan seperti yang Anda lihat, saya adalah pemilik dari perusahaan yang Anda kenal sebagai Arini Group." Arini mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, dan sejenak, matanya berhenti tepat di meja keluarga Adiguna yang berada di barisan paling belakang, meja khusus untuk perusahaan bermasalah. Ia memberikan senyuman misterius itu lagi. Senyum yang sama saat ia diusir 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, seseorang mengatakan bahwa saya adalah wanita mandul yang tak berguna. Arini melanjutkan. Suaranya tetap tenang namun mengandung daya hancur yang luar biasa. Dan hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan satu hal, bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada apa yang dikatakan orang lain tentang rahimnya, melainkan pada apa yang bisa ia bangun dengan kecerdasannya. Seluruh ruangan hening.
Keluarga Adiguna merasa bumi yang mereka pijak baru saja runtuh sedalam-dalamnya. Suasana di dalam ballroom mewah itu mendadak beku bagi keluarga Adiguna. Tepuk tangan meriah dari para tamu undangan lainnya terasa seperti hantaman palu gada di telinga Bram, Santi, dan Raka. Mereka berdiri mematung di baris belakang, dikelilingi oleh para pengusaha kelas atas yang tidak menyadari bahwa di antara mereka ada 3 orang yang sedang sekarat secara mental. Arini berdiri di atas panggung dengan cahaya lampu sorot yang membuatnya tampak seperti Dewi Kemakmuran. Ia tidak lagi menunduk. Ia tidak lagi memakai celemek atau memegang sapu. Ia memegang kendali atas ekonomi ribuan orang. Malam ini, suara Arini kembali bergema. Bukan hanya tentang merayakan kesuksesan. Malam ini adalah tentang restrukturisasi. Arini Group telah mengakuisisi aset-aset dari perusahaan yang gagal mengelola integritasnya. Karena bagi saya, bisnis bukan hanya soal angka, tapi soal karakter. Arini kemudian memberi isyarat kepada asistennya. Yuda naik ke panggung membawa sebuah map hitam. Saya mengundang pimpinan dari PT Adiguna Sejahtera untuk naik ke atas panggung, ucap Arini dengan nada datar. Saya dengar, Anda sekalian datang malam ini untuk memohon investasi terakhir, bukan? Seluruh mata di ruangan itu menoleh ke arah belakang, mencari siapa yang dimaksud. Bram merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Namun, rasa haus akan uang dan ketakutan akan menjadi gelandangan besok pagi mengalahkan rasa malunya. Dengan kaki gemetar dan wajah yang memerah padam, Bram melangkah maju. Raka mengikuti di belakangnya dengan kepala tertunduk dalam. Sementara Santi mengekor dengan tubuh yang menggigil. Saat mereka menaiki anak tangga panggung, bisik-bisik dari tamu undangan mulai terdengar. Bukankah itu keluarga Adiguna yang dikabarkan bangkrut itu? Lihat jasnya. Tampak sangat kuno. Memalukan sekali. Bram berdiri di depan Arini. Jarak mereka hanya 2 meter. Namun rasanya seperti terpisah oleh jurang yang sangat dalam. Arini menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti cukup lama pada Santi, yang kini tidak berani mengangkat wajahnya. Jadi, Bapak Bram, Arini memulai. Suaranya terdengar sangat jelas di mikrofon agar semua orang mendengar. Anda datang ke sini untuk meminta bantuan modal sebesar 10 miliar rupiah untuk menyelamatkan rumah dan kantor Anda yang akan disita besok pagi, benar? Bram menelan ludah. Suaranya tercekat. Iya, Arin maksud saya, Ibu Arini. Mohon pertimbangannya. Kita masih keluarga, kan? Arini tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Santi berdiri. Keluarga? Bukankah 2 minggu lalu Anda sendiri yang menghapus nama saya dari keluarga Anda? Bukankah Anda yang mengatakan saya hanya beban yang menghabiskan uang anak Anda? Santi memberanikan diri bersuara dengan nada memohon yang menjijikan. Arin, Mama hilaf. Mama tidak tahu kalau kau sehebat ini. Tolonglah, Nak, jangan biarkan kami tidur di jalanan. Kau kan wanita yang baik. Kau pasti punya hati. Hati. Arini melangkah mendekat ke arah Santi. Hati saya sudah Anda injak-injak bersama kue ulang tahun pernikahan saya malam itu. Anda menyebut saya mandul tak berguna. Sekarang, lihatlah, wanita mandul, ini. Saya baru saja membeli seluruh hutang perusahaan Anda dari bank. Arini mengambil dokumen dari tangan Yuda dan membukanya di depan wajah Bram. Semua aset Anda, termasuk rumah yang kalian tempati, sekarang sudah beralih ke pemilikan atas nama Arini Group. Saya bukan lagi menantu yang bisa Anda usir. Saya adalah pemilik rumah itu. Saya adalah pemilik kantor itu. Dan saya adalah pemilik masa depan kalian. Raka akhirnya mendongak. Matanya berkaca-kaca. Arin, aku sudah tahu semuanya. Aku sudah baca laporan medis itu. Aku minta maaf. Aku yang salah. Aku yang pengecut. Maafmu tidak bisa membayar 3 tahun penderitaanku. Raka, balas Arini dingin. Dan mengenai investasi yang kalian minta. Arini menoleh ke arah audiens. Hadirin sekalian, apakah menurut Anda saya harus memberikan investasi kepada orang-orang yang mengusir istrinya sendiri di tengah malam hanya karena fitnah kemandulan? Tidak. Teriak beberapa tamu yang mulai menangkap drama yang terjadi.
Suara sorakan merendahkan mulai memenuhi ruangan. Arini kembali menatap mertuanya. Investasi saya ditolak. Namun, saya masih punya penawaran lain. Ingat kata-kata Bapak Bram 2 minggu lalu? Beliau menyuruh saya jadi pembantu saja. Arini mengeluarkan 3 buah seragam pelayan berwarna abu-abu dari balik podium, melemparkannya ke lantai di depan kaki mereka. Jika kalian ingin tetap tinggal di rumah itu, saya izinkan. Tapi bukan sebagai pemilik. Kalian bisa tinggal di sana sebagai pembantu, tukang kebun, dan tukang cuci. Saya akan menggaji kalian sesuai standar UMR, dan gaji itu akan dipotong setiap bulan untuk mencicil hutang kalian yang mencapai 100 miliar rupiah. Wajah Bram pucat pasi. Ia hampir jatuh pingsan jika Raka tidak menahannya. Santi terisak histeris. Arini, kau tidak boleh melakukan ini. Ini penghinaan. Penghinaan. Arini mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Ini bukan penghinaan, Nyonya Santi. Ini adalah tawaran pekerjaan. Bukankah Anda bilang saya harus tahu diri? Sekarang, sayalah yang bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu diri? Arini memberi kode kepada petugas keamanan. Bawa mereka keluar. Mereka punya waktu sampai besok pagi jam 8 untuk memutuskan, menandatangani kontrak kerja sebagai pembantu di rumah saya sendiri, atau keluar dari rumah itu dengan tangan kosong dan tidur di kolong jembatan. Petugas keamanan menarik paksa Bram, Santi, dan Raka turun dari panggung di tengah cemoohan para tamu gala. Raka hanya bisa menangis, Bram terlihat linglung, dan Santi terus meracau tidak jelas. Arini berdiri tegak, memperhatikan mereka diseret keluar dari pintu besar ballroom. Ia mengambil gelas champagne dari meja samping dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah para tamu. Malam ini, kita merayakan keadilan, serunya. Sorak-sorai kembali pecah. Arini meminum minumannya dengan tenang. Perasaan sesak yang selama 3 tahun menghimpit dadanya kini benar-benar sirna. Ia telah menunjukkan pada mereka bahwa roda berputar, dan saat ini, ia berada di puncak, mengawasi mereka yang sedang tergilas di bawah. Namun, Arini tahu, ini belum benar-benar berakhir. Besok pagi adalah saat ia akan melangkah masuk rumah itu lagi, bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai nyonya besar yang akan melihat mertuanya memegang sapu dan kain pel. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang sangat terik, seolah ingin menelanjangi setiap sudut kemiskinan yang kini menyelimuti kediaman keluarga Adiguna. Pukul 7 pagi, suasana di dalam rumah itu sangat mencekam. Tidak ada aroma kopi mahal atau bau parfum bermerek. Yang ada hanyalah bau apek dari ruangan yang pengap dan isak tangis Santi yang sudah mulai serak. Bram duduk di lantai ruang tamu karena kursi-kursi mewah mereka sudah ditempeli stiker penyitaan. Di sampingnya, Raka hanya menatap kosong ke arah pintu besar yang dulu ia gunakan untuk mengusir istrinya. Di depan mereka tergeletak 3 setel seragam pelayan berwarna abu-abu yang dilemparkan Arini semalam di panggung gala. Tepat pukul 8, sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti di depan gerbang. Yuda turun lebih dahulu, diikuti oleh 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam hitam. Terakhir, Arini melangkah keluar. Ia mengenakan kacamata hitam dan setelan powersuit berwarna putih bersih. Tampak sangat kontras dengan rumah yang kini terlihat kusam itu. Gerbang dibuka paksa oleh petugas keamanan. Arini melangkah masuk ruang tamu dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Ia tidak perlu lagi meminta izin. Waktunya habis, ujar Arini dingin sambil melepas kacamata hitamnya. Bagaimana keputusan kalian? Kontrak kerja sebagai pelayan, atau angkat kaki sekarang juga? Santi merangkak mendekati kaki Arini, mencoba meraih ujung celana putih Arini yang harganya mungkin setara dengan biaya makan mereka selama setahun ke depan. Arin, tolong. Nak, Mama minta maaf. Mama yang salah. Jangan paksa kami pakai baju itu. Mama sudah tua. Mama tidak kuat jadi pembantu. Arini menarik kakinya, menghindari sentuhan Santi dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Anda kuat saat menghina saya setiap hari. Anda kuat saat menyuruh saya mencuci baju-baju Anda yang kotor secara manual karena Anda bilang mesin cuci merusak serat kain. Kenapa sekarang Anda merasa lemah? Bram mengangkat kepalanya. Matanya merah. Arini,
Ini keterlaluan. Aku ini pernah jadi pimpinanmu. Kau tidak punya rasa hormat pada orang tua. Hormat harus didapatkan, bukan diminta. Bapak Bram, balas Arini tajam. Anda menghancurkan rasa hormat saya saat Anda berteriak di depan wajah saya agar saya pergi jadi pembantu jika ingin makan. Sekarang, saya hanya mengabulkan doa Anda. Saya memberikan Anda pekerjaan. Yuda menyodorkan sebuah dokumen di atas meja. Ini kontraknya. Masa kerja 20 tahun. Tugas Anda, Nyonya Santi, adalah membersihkan seluruh toilet di rumah ini setiap pagi dan mencuci pakaian secara manual. Bapak Bram, tugas Anda adalah memotong rumput dan membersihkan kolam renang. Dan Raka. Arini menatap mantan suaminya itu. Raka tampak hancur. Pundaknya merosot tajam. Raka akan menjadi supir pribadi asistenku. Yuda. Dia akan merasakan bagaimana rasanya menunggu berjam-jam di dalam mobil sementara orang lain menikmati hidupnya. Arin, aku tidak bisa melakukannya. Bisik Raka putus asa. Kalau begitu, silakan keluar. Arini menunjuk ke arah pintu. Di luar sana sudah ada truk pengangkut sampah yang akan mengambil barang-barang kalian yang tersisa. Kalian tidak punya tabungan, tidak punya aset, dan karena namamu sudah masuk daftar hitam perbankan, kalian tidak akan pernah bisa menyewa apartemen sekecil apapun di kota ini. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Mereka sadar bahwa Arini tidak main-main. Di luar, para jurusita mulai bergerak masuk untuk menandai barang-barang. Rasa takut akan kelaparan dan hidup di jalanan ternyata lebih besar daripada harga diri mereka yang sudah hancur. Dengan tangan gemetar, Bram mengambil pulpen. Ia menandatangani kontrak itu, diikuti oleh Santi yang terisak hebat. Terakhir, Raka membubuhkan tanda tangannya dengan air mata yang menetes membasahi kertas. Bagus. Arini tersenyum tipis. Yuda, bawa mereka ke paviliun belakang. Kamar pelayan yang dulu pernah mereka tawarkan padaku saat mereka mengusirku. Mulai hari ini, itulah tempat tinggal mereka. Selama sisa hari itu, Arini duduk di ruang tamu utama sambil membaca laporan bisnis di tabletnya. Ia sengaja membiarkan pintu terbuka agar ia bisa melihat Santi mulai menyikat lantai marmer dengan tangan gemetar, dan melihat Bram berkeringat di bawah terik matahari mencoba menyalakan mesin pemotong rumput. Raka diperintahkan untuk mencuci mobil Rolls-Royce milik Arini. Saat Raka mengelap spion mobil, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, wajah seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena kebodohan dan ketidaktahuannya. Sore harinya, Arini berjalan ke arah Santi yang sedang duduk lemas di dekat kamar mandi. Ingat, Nyonya Santi, jika ada satu noda saja di lantai ini, gaji Anda akan dipotong. Dan saya lupa memberitahu, saya baru saja mengundang Siska untuk datang besok pagi sebagai tamu VIP saya. Mendengar nama Siska, Santi tersentak. Siska, kenapa kau mengundangnya? Supaya dia bisa melihat calon mertua pilihannya sedang menyikat lantai. Jawab Arini dengan nada santai namun sangat menusuk. Bukankah Anda bilang dia wanita subur yang berkelas? Mari kita lihat seberapa berkelas dia saat melihat kalian dalam kondisi seperti ini. Santi menunduk dalam. Ia merasa seolah hatinya sedang diremas. Penyesalan yang datang sekarang terasa sangat tidak berguna. Ia teringat bagaimana Arini dulu selalu menyiapkan teh hangat tanpa diminta, bagaimana Arini selalu tersenyum meski ia maki, dan bagaimana Arini diam-diam melunasi hutang-hutangnya. Kini, Arini yang sama berdiri di depannya sebagai majikan yang tak kenal ampun. Aku menyesal, Arin, aku benar-benar menyesal, bisik Santi di sela tangisnya. Arini berhenti di depan pintu, membelakangi Santi. Penyesalan Anda bukan karena Anda sadar telah berbuat jahat, tapi karena Anda sadar saya lebih kuat dari Anda. Itu bukan penyesalan, itu hanya ketakutan. Arini melangkah pergi, meninggalkan rumah itu untuk menuju kantor pusatnya. Ia merasa puas, namun di balik kepuasan itu, ada satu langkah terakhir yang harus ia ambil untuk menutup bab ini selamanya, melepaskan diri sepenuhnya dari bayang-bayang keluarga Adiguna. 1 minggu telah berlalu sejak keluarga Adiguna resmi menjadi pelayan di bawah naungan Arini Group. Pagi ini, suasana di kediaman yang kini telah berganti nama menjadi
Arini Manor, terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi teriakan angkusanti atau gertakan kasar Bram. Yang terdengar hanyalah suara gesekan sapu lidi di halaman dan denting ember plastik di area cuci. Arini berdiri di balkon lantai 2, menyesap kopi luwaknya sambil mengamati pemandangan di bawah. Di sana, Bram tengah berjuang memangkas tanaman pagar dengan tangan yang mulai lecet. Di sudut lain, Raka tampak sedang membersihkan pelek mobil dengan wajah kusam. Arini tidak merasakan kesedihan, namun ia juga sadar bahwa melihat mereka menderita bukan lagi sumber kebahagiaan utamanya. Ia telah melampaui fase balas dendam. Bu Arini, Yuda muncul di ambang pintu balkon. Semua dokumen perceraian sudah ditandatangani oleh Raka. Pengadilan baru saja mengeluarkan putusan inkrah pagi ini. Anda secara resmi adalah wanita lajang. Arini menerima dokumen itu, melihat tanda tangan Raka yang tampak gemetar di atas meterai. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara pagi memenuhi paru-parunya. Terima kasih, Yuda. Bagaimana dengan urusan properti? Sesuai instruksi ibu, rumah ini akan kita alihfungsikan menjadi yayasan pemberdayaan wanita yang mengalami kekerasan domestik dan penindasan ekonomi. Kami sudah menyiapkan tim renovasi untuk mengubah ruang-ruang ini menjadi pusat pelatihan dan tempat perlindungan. Lapor Yuda. Arini mengangguk puas. Lalu, bagaimana dengan mereka? Mereka masih berada di paviliun belakang. Nyonya Santi jatuh sakit karena kelelahan, dan Bapak Bram mulai menunjukkan gejala depresi. Raka, dia hanya diam sepanjang hari setelah menandatangani surat cerai. Arini meletakkan cangkir kopinya. Bawa mereka ke ruang tengah. Ada satu hal terakhir yang ingin aku sampaikan sebelum aku pergi dari rumah ini selamanya. 10 menit kemudian, Bram, Santi, dan Raka berdiri berjajar di ruang tamu yang kini sudah tampak jauh lebih modern dan bersih. Mereka masih mengenakan seragam abu-abu yang kini sudah tampak kusut. Melihat Arini berdiri di sana dengan aura kesuksesan yang tak terbantahkan, mereka serempak menundukkan kepala. Tidak ada lagi keberanian untuk menatap mata wanita yang pernah mereka usir itu. Arini berjalan mendekat, berhenti tepat di depan mereka. Aku memanggil kalian ke sini bukan untuk memberi makian tambahan. Aku memanggil kalian karena hari ini, aku resmi bercerai dengan Raka. Ikatan terakhir yang menghubungkan aku dengan keluarga ini sudah putus. Ia melemparkan sebuah amplop coklat ke atas meja. Di dalam situ ada tiket bus menuju kampung halaman kalian di Jawa Tengah, dan sedikit uang tunai untuk modal awal hidup di sana. Aku juga sudah menyiapkan sebuah rumah kecil sederhana di desa untuk kalian tempati. Santi mendongak. Matanya yang sembab menunjukkan secercah harapan sekaligus rasa malu yang luar biasa. Kau melepaskan kami? Kau tidak membiarkan kami mencicil hutang 100 miliar itu seumur hidup. Arini tersenyum tipis, namun bukan senyum penuh kemenangan seperti sebelumnya. Menyimpan kalian di sini hanya akan mengingatkanku pada masa lalu yang kelam. 100 miliar itu? Anggap saja itu harga yang kubayar untuk membeli kebebasanku dan membiayai pelajaran hidup bagi kalian. Arini menatap Raka untuk terakhir kalinya. Raka, kau punya kesehatan. Kau punya tangan dan kaki. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau pria yang punya harga diri, mulailah dari nol di tempat di mana tidak ada orang yang mengenalmu sebagai Direktur Adiguna. Jangan pernah cari aku lagi. Raka terisak. Suaranya pecah. Arin, aku tidak butuh uangnya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal telah membiarkan orang tuaku memperlakukanmu seperti itu. Penyesalan tanpa tindakan saat kejadian adalah sia-sia. Raka, sahut Arini tegas. Yuda akan mengantar kalian ke terminal sekarang. Semua barang yang kalian miliki sudah dikemas di dalam mobil. Pergilah. 1 jam kemudian, rumah itu kosong. Tim renovasi mulai masuk untuk menurunkan foto-foto keluarga Adiguna yang tersisa dan menggantinya dengan papan nama, Arini Foundation. Arini melangkah keluar menuju mobilnya. Hari ini adalah hari yang cerah. Di tabletnya, notifikasi masuk menunjukkan bahwa omset bisnisnya bulan ini diprediksi akan menembus angka 25 miliar rupiah. Namun, angka-angka itu kini terasa seperti bonus biasa. Pencapaian terbesarnya bukanlah uang,
melainkan kedamaian yang akhirnya ia temukan. Ia teringat kembali kata-kata bapak mertuanya. Jadi pembantu sana. Dan kata-kata ibu mertuanya. Dasar wanita mandul tak berguna. Arini tersenyum lebar. Ia tidak menjadi pembantu. Ia menjadi penguasa. Ia tidak mandul. Ia telah melahirkan sebuah kerajaan bisnis yang menghidupi ribuan keluarga. Ia telah membuktikan bahwa kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh kekuatan jiwanya sendiri. Saat mobilnya melaju meninggalkan gerbang manor, Arini melihat ke arah kaca spion. Ia melihat masa lalunya perlahan mengecil dan menghilang di kejauhan. Ia membuka jendela mobil, membiarkan angin menerpa wajahnya. Yuda, ucap Arini tiba-tiba. Ya, Bu. Jadwalkan pertemuan dengan tim kreatif besok pagi. Aku ingin kita membangun sekolah bisnis gratis untuk wanita-wanita dari keluarga kurang mampu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak butuh izin dari siapapun untuk menjadi sukses. Luar biasa, Bu. Akan saya siapkan. Mobil itu melesat membelah kemacetan Jakarta, membawa Arini menuju masa depan yang cerah. Ia bukan lagi Arini yang tertindas. Ia adalah Arini yang berdaulat, wanita yang pernah dihina sebagai sampah, namun kini bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Cerita tentang air mata telah usai. Kini, saatnya menulis cerita tentang karya.